Kelompok Ba'alawi tidak henti-hentinya mendoktrin para jamaahnya dengan cerita kurafat yang mereka dongengkan. Tidak hanya itu, di setiap ceramahnya mereka selalu mengagungkan nenek moyangnya sendiri. Dan berikut ini ceramah kurafat yang bertentangan dengan akidah Islam. Sampai dikatakan oleh Syekh Sawwah mengatakan, "Idza baqa ilmul akhbar." Jika ingin tahu kabar-kabar, ja'ahun nabi wastiddar. Nabi langsung datang di dalam rumahnya Syekh Sultan. Orang mau minta hajat, datang ke Syekh Sultan. Syekh Sultanah, aku mau bangun rumah, hari apa yang bagus? Sebentar, aku tanya ke Nabi. Masuk ke kamar, Nabi langsung ada, ya godok. Katakan Habib Ali mengatakan, "Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi." Dijawab oleh Rasulullah, "Wa alaikassalam ya Syekh." Dan semua yang jadi makmum mendengar itu suara jawaban baginda Rasulullah. Habib Ali itu menteri keuangannya Allah. Saya asal ke Solo nggak pernah dia keluar duit. Saya ngadu aja, Habib Ali pengen ke Solo, pengen hadir, belum ada fulus, belum ada fulus. Singkat cerita, ini supirnya tuh mantunya aja lehernya aja pakai. Ustaz Alwi, Habib Alwi cerita yang aneh saat kejadian itu mobil kecelakaan, begitu nabrak dan terpental, aneh cuma teriak yang aneh ingat cuma Sohibur Ratib Imam Haddad. Beliau teriak sekencang ya Sohibur Ratib Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Hanya ada sedikit nggak ada yang tergores, yang lain semua terluka. Ulama bilang bahkan seandainya Al-Imam Al-Ghazali hidup setelah masanya Imam Al-Haddad, niscaya Al-Imam Al-Ghazali beliau yang akan mengutip daripada kitab-kitab Imam Al-Haddad. Seandainya Imam Abu Hamid Al-Ghazali hadir zamannya Imam Al-Haddad, niscaya beliau akan berguru dan menimba ilmu dari Imam Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu anhu. Orang alim tapi bukan keturunan Nabi di fatwanya Ibn Hajar. Sama Sayyid tapi nggak orang alim. Mana yang lebih mulia? Jawabannya Ibn Hajar gini dok. Kiai, orang alim. Kalau gila, apakah dia sebut kiai lagi? Ya, gitu. Tapi kalau Sayyid gila, tetap Sayyid enggak? Darahnya apa hilang? Darah dagingnya apa hilang? Kan enggak? Ya sudah, jawab sendiri sudah. Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar 2 rakaat tahajudnya, tapi rakaat pertama khatam Al-Quran. Masya Allah. Kalau jenengan ini bayangkan ini rak tekan. Sak rakaat sak khataman ki piye salate? Nggih. 1 rakaat 1 khataman luar biasa. Niku saben dalu tiap malam. Dan rakaat kedua membaca kulhu. Alhamdulillah. Kalau jenengan mentok kulhu ping 3, beliau kulhu 9.000. Pertengahan pengajian niku tiba-tiba jamaah niku opo ngoten. Ternyata ana apa? Ula. Apa? Ula. Fasih ya. Ula. Ya. Sallallahu alaihi Nabi. Habib Umar bilang, jangan takut. Ularnya ikut berzikir itu. Ularnya ikut sholawat. Terus akhirnya ularnya marani Habib Umar Mutahar. Habib Umar Mutahar sing ngene. Balgala ba'duhum, sampai di antara mereka ngomong gini. Mil'uka sigah wa indi khairun min mil'ihi dhahaba. 1 cucing 1 gelas kopi bagiku, gelas yang diisi kopi ini lebih berharga daripada gelas yang diisi emas. Kopi ini gimana hukumnya? Kan bagus ya. Kan ada sampai dikatakan mazalat innal malaikatu tusalli mazalat raihatul qahwa fil fam. Malaikat itu akan selalu mendoakan semenjak rasa kopi itu masih ada di mulut. Punya keistimewaan.
walaupun tidur, lisannya ini selalu membaca Al-Quran dengan huruf yang jelas. Jadi nggak pernah lupa, sekalipun tidur sambil baca Quran. Kalaupun Al-Habib Ali itu diem misalnya, orang yang ada sekitarnya itu dari hatinya mendengarkan baca surat Yasin. Ini As-Siddiqiyah Al-Kubra. Jadi madam yang memang boleh dibilang kalau orang ingin mencapai magom ini harus mencapai ya 270.000 magom, 270.000 magom kewalian, tangga kewalian. Ini bukan main. Dan beliau ini termasuk Ashabud Darab. Sahibud Darab. Apa itu Sahibud Darab? Orang yang apabila kita minta tolong kepada Allah melalui beliau, maka beliau akan hadir spontan datang menolong kita. Dan itu bukan saja semenjak Habib Abu Bakar masih hidup. Habib Abu Bakar udah nggak ada juga beliau tetap Sahibud Darab. Kecintaan kepada Habib Abu Bakar. Kenapa? Beliau punya kedudukan itu As-Siddiqiyatul Kubra. Satu magom lagi, selangkah lagi magomnya Nabi. Rasulullah itu punya keledai. Dikasih nama Duldul. Duldul ini bunuh diri ketika apa? Ketika dengar Rasulullah meninggal. Loncat dia. Loncat sampai ketika ada sumur dia bunuh diri. Ketika ditanya, ya habaib, kenapa kamu nggak ngarang kitab? Dijawab oleh mereka, nahnu la nu'alliful kutub walakin nu'allifur rijal. Kami nggak nyetak kitab. Kalau nyetak kitab perlu ada yang baca, tapi kami mencetak para wali. Sampai dikatakan di kota Tarim, ma yuhammim syaribu illa wagudu mukashif. Gak ada anak kecil di kota Tarim yang tumbuh kumis kecuali sudah jadi wali Allah. Atonas halu Jailani fasarafna ila Ahmad bin Zain. Aku diberikan oleh Allah maqam Syekh Abdul Qadir Jailani, aku berikan kepada santri tercintaku Ahmad bin Zain. Sampai beliau mengatakan, ana mustamin, aku meninggal akan dalam keadaan tenang. Apa? Al-Khalifah inda Ahmad bin Zaid. Penggantiku adalah Ahmad bin Zaid. Tahukah kamu Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar dikatakan membaca Ya Latif 50.000 kali dalam setiap nafas. Ya Latif 50.000 kali dalam setiap nafas. Abu Bakar bin Ayyash ketika mau meninggal dunia, dia menyatakan, dia wasiat kepada anaknya, hei anakku, jangan sekali-kali kamu wasiat ada di kamar yang aku meninggal ini. Karena aku telah menghatamkan di kamar ini 13.000 kali bacaan Al-Quran. Sayyidina Umar al-Mahdar diriwayatkan bahwa salat Isya di awal waktu tidak batal sampai subuh. Salat subuh dengan wudhunya Isya. Selama 40 tahun. Tawasul di makomnya kontan. Nanti ora nyicil, berarti ora nyicil. Kobule ora nyicil, langsung kontan. Ibarat kayak doa itu Habib Soleh Al-Hamid Tanggul. Kontan langsung seketika langsung kabul dari Allah. Para habaib kita ada condong kepada guru-guru kita ya. Di antaranya banyak ucapan-ucapan itu mujaddid zaman sekarang adalah Sayyidi Habib Umar. Ali bin Hasan mengatakan sesungguhnya yang paling tepat untuk mensifatkan Al-Habib Al-Mulani fi Husain bin Muhammad Al-Haddad ini adalah firman Allah Ta'ala yang menyatakan wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marrat sahab. Ini sifat yang paling tepat pada diri Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad. Beliau bilang Al-Imam Al-Haddad, "Uridha 'alayya halu Jailani, fasaraftuha ila Ahmad bin Zain lima mala'anil idrus." Aku disodorkan, ditawarkan magam hal daripada Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kewalian yang besar, hal yang besar. Cuma
itu kewalian tersebut akhirnya saya oper, saya kirim ke murid saya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Loh kenapa nggak diambil? Udah kepenuhan, Al-Idrus sudah menuhin saya dengan kewalian yang udah nggak ada rongga lagi buat yang lain.